kita ingkar, kita kufur dengan nikmatnya, maka mudah bagi Allah untuk mencabut apa yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang menyaksikan dimanapun berada, pada malam hari ini insyaallah kita kembali mengaji dengan dua cara offline dan online. Yang hadir bisa menyaksikan langsung dan di rumah begitu mengaji juga bisa mendengarkan bersama-sama. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi untuk hadis yang ke-33, dasar-dasar peradilan dalam Islam atau tuntunan saat terjadi perselisihan, saat terjadi pertentangan. Sebelum kita membahas kaitannya dengan tema ini, maka terlebih dahulu kami bacakan redaksi hadisnya. Yang memiliki buku hadis bisa dibuka, dan yang tidak cukup didengarkan, kita simak dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik, mudah-mudahan bagi kita untuk bisa memahami, terutama bisa mengamalkan apa yang kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yuqad nasu bi da'wahum," seandainya manusia ini diberi sesuai dengan pengakuan mereka, "Ladda'a rijalun aqwala qaumin wa dima'ahum," tentu akan ada orang-orang yang mengaku-ngaku atas harta dan darah suatu kaum. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, namun bukti harus diajukan oleh orang-orang yang mengaku atau berdakwa atau yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah itu harus diucapkan oleh orang-orang yang menolak tuduhan atau yang tertuduh. Hadis ini simpel memang, pendek, tapi para ulama mengomentari bahwa hadis ini adalah fondasi utama dari sebuah peradilan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini merupakan dasar-dasar penting bagi dasar hukum syariat. Begitu juga pula dengan ulama-ulama yang lain yang menghukuminya sama. Ini menjadi rujukan agung bagi seseorang yang ingin menyelesaikan sebuah pertikaian dan perseteruan. Nah, apa yang kemudian kita bahas ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, ini menjadi pembahasan jelas bahwa Islam itu komprehensif, luas cakupannya, mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau Islam itu cuma atur sholat, atur puasa, atur zakat, hal-hal yang sifatnya makno, wajib saja, atau sifatnya yang hanya dibatasi hubungan kita dengan Allah saja. Maka sangatlah kerdil orang-orang yang berpikir bahwa Islam cuma hanya mengatur itu. Semakin mendalam kita mempelajari Islam, maka akan semakin terlihat betapa Islam itu universal, mencakup segala sesuatu, sampai kemudian hubungan dengan manusia, bahkan hubungan dengan makhluk selain manusia. Jadi Islam itu detail mengatur segala sesuatu, hukum-hukum terkait dengan ibadah, hukum-hukum muamalah, syariat, itu diatur
diatur seluruhnya. Nah, mengapa kemudian hal itu dilaksanakan? Mengapa kemudian Islam itu begitu universal? Mengapa Islam itu di dalamnya terdapat dasar-dasar semua pokok? Ya jelas terkait dengan apa yang kita baca ini secara umum. Kita harus pahami Bapak sekalian bahwa Islam itu mengatur hukum yang tinggi. Dengan hukum yang diatur, hukum yang dibangun itu bisa memberikan jaminan. Siapa yang kemudian diberikan jaminan? Seluruh individu masyarakat. Karena semua itu punya hak, punya kewajiban. Islam itu tidak akan pernah menzalimi siapa. Maka Islam diatur untuk memberikan hak kepada setiap manusia, setiap individu. Maka tidak ada yang tertindas, tidak ada yang menzalimi, tidak ada juga yang terzalimi. Semuanya itu terkena hukumnya. Sehingga kalau seperti itu kan tidak semena-mena. Kalau hukum riba, siapa yang kuat dia yang menang, yang lemah akan tertindas. Jelas itu gak akan melahirkan keseimbangan dunia. Tapi Allah mengatur segala sesuatu itu untuk melahirkan keseimbangan itu. Dan itu bisa lahir kalau setiap orang menyadari akan pentingnya memahami dasar-dasar hukum itu. Karena itu kembali dengan hukum-hukum yang dibangun seperti ini, itu akan melahirkan, catatannya, menutup peluang. Peluang apa yang akan ditutup? Atau menutup celah. Bukan hanya peluang tapi menutup celah. Celah bagi apa? Bagi jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang berambisi, ya, untuk menguasai hak-hak orang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu adalah haram bagi kalian, atau dihormati dan dimuliakan bagi Allah. Barang siapa yang mengotori semua hak-hak orang lain itu, jelas dia akan mendapatkan ganjaran imbalan dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau seandainya itu dipikirkan dengan baik-baik, maka insya Allah orang yang berambisi akan tertahan dengan hukum-hukum ini. Orang-orang lemah pun akan diposisikan kuat dengan hukum ini. Yang lain kemudian dikatakan oleh para ulama yang menjadi sebuah kesimpulan, Islam itu melindungi masyarakat dari sebuah tindakan-tindakan zalim. Sebelum ini kita pernah membahas la darara wa la dirar. Seseorang itu dilarang untuk melakukan yang membahayakan dirinya dan melahirkan bahaya bagi orang lain. Jadi yang harus dipikirkan bukan hanya berbahaya untuk kita, tapi juga tidak boleh membahayakan orang lain. Sebaliknya, Allah memerintahkan kita melalui hadis Nabi SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang melahirkan manfaat bagi orang. Khairun nas anfa'uhum. Siapapun kita, apapun kita, maka peran kita untuk memberikan kebaikan itu menjadi tanggung jawab setiap orang. Jadi tanggung jawab orang untuk berperan melahirkan kebaikan itu bukan hanya orang-orang yang memiliki kekayaan, bukan hanya orang-orang yang memiliki ketenaran, tapi setiap orang dituntut memiliki tanggung jawab untuk berperan sesuai dengan kemampuannya. Ya, seorang guru yang bisa mengajar, ya ajarkan dan berikan contoh teladan kepada yang diajarkan. Seorang pejabat yang kemudian memiliki tanggung jawab, ya bersikap adil. Rakyat yang tidak memiliki jabatan dan kekuasaan, ikuti aturan dengan sebaik-baiknya. Berarti kan timbal balik, semua bisa memberikan manfaat. Maka khairun nas anfa'uhum. Berbicara tentang berbuat kebajikan itu tidak melihat kuantitasnya, tapi kualitasnya. Nah, kalau orang punya duit 1.000 tapi bisa nggak bermanfaat dengan 1.000, ya bisa aja. Bahkan orang yang nggak punya duit pun bisa nggak melahirkan manfaat, bisa. Maka nanti kaitannya dengan sedekah itu kan memberi. Islam tidak membatasi pemberian itu hanya pada tataran harta materi saja. Nah, kalau orang tak punya materi, dia punya ilmu, berbagi dengan ilmu, berikan, sebarkan manfaat kepada orang lain dengan ilmu.
Kalau seseorang kemudian tidak mampu dengan ilmu, tidak mampu dengan harta, dia bisa berbagi dengan tenaga. Ya kalau nggak bisa dengan tenaga, ya cukup dengan doa. Kadang-kadang kita kan kaya menjadi miskin, memuji. Maka kata Nabi, kalau memang engkau tidak bisa memuji orang, jangan janji. Rendah hukumannya. Jadi kalau nggak bisa memuji, jangan menjanji. Ini muji kagak, janji iya. Dan ini jadi masalah besar. Maka Islam mengatur ini semua masyarakat muslimin. Jadi cakupannya bukan hanya terkait dengan perselisihan, bukan hanya terkait dengan pidana, bukan hanya terkait dengan perdata. Kalau kita kan bacakan ini dikaitkan dengan hukum nih, pidana, perdata enggak. Ini cakupannya umum. Maka Islam kemudian sebagaimana yang sudah kita katakan melindungi masyarakat secara umum tanpa terkecuali. Dari apa? Dari tindakan kezaliman. Maka setiap orang diberikan peluang untuk menuntut, mendakwahkan, dan setiap orang juga diberikan peluang untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan itu di dalam hukum semua itu adalah satu. Nah, kembali kita sampaikan, maka kembali lagi bahwa Islam itu memberikan keadilan bagi siapapun, bukan hanya yang menuduh, tapi juga yang tertuduh. Dengan kasus di keseharian kita kan banyak orang yang ngaku, tapi ternyata bukan miliknya. Bagaimana sih Islam memberikan solusi? Ini hukumnya. Kalau Islam tidak memberikan solusi, jadi ribet itu, jadi susah itu. Semua orang yang punya kekuatan akan ngaku itu miliknya, sedangkan orang lemah tidak bisa mempertahankan itu haknya. Maka Islam mengatur seperti apa kemudian Islam itu mengatur, nanti kita akan lihat. Baik, hadis yang kemudian kita baca pertama adalah law yuqtan nas bi da'wahum la ta'rijalun amwala qaumin dima'ahum. Kalau seandainya manusia itu diberikan apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan, bukan atas dasar keadilan. Yang penting dia mau, dia berambisi, dia mengklaim bahwa itu adalah haknya, lalu diberikan kepada semuanya, diberikan kepadanya semua apa yang diinginkan, ya. Maka kemudian disebutkan lakinil bayyinah, tapi Islam memberikan jalur. Apa itu? Al-bayyinah, mesti ada bukti untuk memperkuat klaim tersebut. Jadi siapa yang diberikan hak? Yang tuduh. Lalu yang tertuduh bagaimana? Dia juga punya hak. Caranya bagaimana? Dengan memberikan al-yamin, dengan memberikan sumpah terhadap kebenaran yang ada dalam. Nanti kita akan lihat kasus-kasus yang ada. Suatu hari pernah di dalam sebuah hadis Nabi SAW, kita lihat ada kasus pada zaman Nabi SAW, namanya Ashnah. Seseorang ini kemudian berselisih dengan sepupunya, anak dari paman. Perselisihan itu terkait dengan kepemilikan sumur. Jadi kasus-kasus yang ada saat ini itu bisa dicontoh dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Maka kenapa kemudian para nabi, sahabat-sahabat Nabi itu bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita? Karena kasus-kasus yang terjadi saat ini pun pernah terjadi pada masa yang lalu, sehingga diberikan jalan keluar. Lalu bagaimana kalau seandainya kasus-kasus belum pernah terjadi pada masa lalu? Itulah menjadi ruang ijtihad. Siapa yang berijtihad? Yang kompeten. Kalau jangan asalkan ijtihad, kita nggak mampu, kita jawab, kita punya kapasitas melakukan salah. Maka man ijtahada fa'asaba falahu ajran. Tapi kalau seandainya ternyata salah, bukan karena keinginan nafsunya, tapi itulah hasil dari sebuah ijtihad yang dimilikinya, tadi kembali kepada kemampuannya, maka malahu ajrun, maka dia mendapatkan keutamaan. Cuma jangan sembarang jadi mujtahid. Baru ditanya gimana hukumnya, haram, padahal belum dikaji. Halal, padahal belum dikaji. Jangan memudahkan halal dan memudahkan yang haram, padahal kita tidak punya kemampuan. Sekarang kan banyak orang mujtahid, kesiangan. Jadi gampang banget memutuskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu panjang.